Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendapat atau menyimak sebuah pembahasan di sebuah radio di Jakarta yang menyatakan bahwasannya Radio Roja dan para asatidahnya merupakan kepanjangan tangan dari dakwah Wahabi yang berkembang dan menjadi madhab resmi dari Saudi Arabia. Yang hal ini merupakan upaya politik dari penguasa Arab Saudi untuk melanggengkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Mohon penjelasan dari hal ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Ini juga syubhat ya, yang muncul asalnya dari orang-orang yang punya penyakit. Maka namanya orang sakit kita mau apakan ya? Harusnya segera dimasukkan ke rumah sakit. Ya, bukan rumah sakit badan, rumah sakit jiwa harusnya. Supaya jiwanya sembuh insyaallah ya. Apa ini? Wahabi. Kalau dikatakan sebagai dakwah Wahabi itu sebenarnya celaan tapi pujian. Wahabi itu nisbat kepada nama Allah ya. Al-Wahhab, Maha Pemberi Anugerah. Maka kalau kita digelari demikian, alhamdulillah kita katakan kita adalah orang-orang yang selalu mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kayak dikatakan Rabbani, itu kan nisbah kepada Rabb, ya. Wahabi itu nisbah kepada Wahhab, nama Allah. Maka ini celaan yang berbentuk pujian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini dikatakan sebagai kepanjangan dari Wahabi yang nisbatnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka buku-buku beliau tersebar kok, diterjemahkan. Silakan lihat bukunya, baca. Ada Kitab Tauhid, ada Ushul Tsalatsa, 3 landasan utama, Kitab Tauhid, ada tentang sirah yang beliau ringkas, ada lagi yang lain. Silakan baca bukunya, tunjukkan mana kesalahannya. Kan ada bukunya. Tapi kalau dikatakan ini adalah merupakan alat atau politik pemerintah Arab Saudi, kita katakan Allah yang menguasai alam semesta beserta isinya. Apakah Allah tidak mampu untuk menghancurkan, kalau ini makar yang buruk, tidak mampu menghancurkan sesuatu yang menguasai 2 tanah haramnya, sehingga bertahun-tahun tetap dalam keadaan seperti ini? Apakah mungkin seperti itu? Sekarang, kalau seandainya dikatakan, berarti Arab Saudi dikuasai, Madinah dan Mekah dikuasai sama pemahaman seperti ini. Berarti kita katakan, menurut pemahaman orang yang perlu masuk ke rumah sakit jiwa ini, berarti pemahaman yang ada di sana telah rusak. Baik, kalau begitu di mana pemahaman yang benar saat ini adanya? Di Indonesia? Di rumahnya orang ini? Atau di pondoknya saja? Aneh. Kebenaran itu akan ada selalu setiap zaman, sampai di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah." Akan selalu ada di umatku sekelompok orang yang memenangkan kebenaran, membela kebenaran, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang keputusan Allah. Sampai hari kiamat ada. Dan Mekah dan Madinah dijaga oleh Allah sampai Dajjal pun tidak bisa masuk. Dajjal pun tidak bisa masuk. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Madinah, "Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayatu fi juhriha." Iman itu selalu berkumpul di Madinah. Riwayat lain, "Bainal masjidain," di 2 masjid, Mekah dan Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan, seandainya ya betul-betul rusak, Allah akan membiarkan 2 tanah suci yang menjadi pusat turunnya wahyu ini, dua-duanya akan menjadi rusak begitu saja tanpa mampu Allah mencegahnya. Ini aneh. Kalau betul itu salah, maka Allah akan menjadikan sebab untuk digantikan hal tersebut. Alhamdulillah, yang menjadi bukti justru sebaliknya. Pemerintah Arab Saudi dengan segala kekurangan mereka, para ulama di sana berjuang untuk menegakkan dakwah sunnah, untuk menegakkan dakwah tauhid. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dinasihati. Kami yang belajar di sana mempelajari kurikulum yang mempelajari semua madhab Syafi'i, madhab Hambali. Kami pelajari dengan dalil-dalilnya. Tidak ada fanatik terhadap madhab tertentu. Masalah tauhid dibahas, sunnah demikian jelas diterangkan. Alhamdulillah, ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwasanya insya Allah dengan segala kekurangannya, dakwah sunnah yang paling tegak, yang tauhid yang paling tegak adalah yang ada di Arab Saudi saat ini. Yang juga semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan tersebarnya dakwah sunnah dan dakwah tauhid di negeri kita Indonesia.